Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Puspitasari dengan NIM 2012-478, kelas 2C PGMI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem pengajaran di MI. Apa itu sistem pengajaran? Sistem pengajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Orang yang terlibat dalam sistem pembelajaran adalah siswa, guru, dan tenaga lainnya. Materialnya meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio, dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri atas ruang kelas, perlengkapan audiovisual, bahkan juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, penyediaan untuk praktek, belajar, pengetesan, dan penentuan tingkat, dan sebagainya. Sistem pengajaran senantiasa ditandai oleh organisasi dan interaksi antar komponen untuk mendidik siswa. Fungsi guru dalam suatu sistem pengajaran ialah sebagai perancang dan sebagai guru yang mengajar unsur suatu sistem. 1. Guru bertugas menyusun suatu sistem pengajaran, sedangkan pelaksanaannya mungkin digantikan atau dilaksanakan oleh tenaga lain atau dengan media lainnya. Yang kedua yaitu berfungsi mendesain sistem pengajaran, sedangkan dia sendiri langsung bertindak sebagai pelaksana. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pengajaran pembelajaran. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik soal maupun jawabannya. Yang kedua yaitu pengajaran penilaian kinerja performance assessment. Performance assessment merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan. Yang ketiga yaitu pengajaran penilaian proyek. Yang dimasuk proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat yaitu pengajaran penilaian hasil karya. Product assessment. Product assessment merupakan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Yang kelima yaitu pengajaran penilaian sikap. Para pakar psikologi sosial berpendapat bahwa sikap manusia terbentuk melalui pembelajaran dan pengalaman. Yang keenam, penilaian diri self-assessment. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar, mengajar atau KBM. Yang ketujuh yaitu peta perkembangan hasil belajar. Laporan hasil belajar yang dibuat dalam bentuk garis kontinu atau grafik perkembangan yang memuat deskripsi atau dan uraian perkembangan kemampuan atau kompetensi hasil belajar siswa dinamakan peta perkembangan hasil belajar. Yang kedelapan yaitu analis instrumen. Suatu instrumen hendaknya dianalisis sebelum digunakan. Ada dua mode analis yang dapat digunakan yaitu analis kuantitatif dan kualitatif. Yang kesembilan yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.